gitu ya, dan prospeknya tidak bagus untuk ke depannya. Kenapa administrasi itu bukan hal yang diprioritaskan untuk ke depan? Teman-teman, banyak orang yang belum sadar kalau ada yang namanya krisis geopolarization. Itu adalah sebuah hal yang underrated, yang jarang didiskusikan, yang masih sedikit didiskusikan di ruang publik, media massa ataupun media sosial. Padahal dampaknya itu sangat signifikan bagi mayoritas profesional atau pekerja di Indonesia, di dunia, bahkan di Indonesia gitu. Kenapa itu menjadi sebuah krisis? Jadi kita ngelihat bekerja itu ada kategorinya tuh ada 3 type of skill, tipe skill gitu. Pertama adalah low skill, yang kedua adalah middle skill, yang ketiga adalah high skill. Kita bahas satu-satu. Low skill itu adalah pekerjaan yang membutuhkan skill yang tidak begitu advance gitu. Misalnya tukang bersih-bersih gitu kan. Kemudian satpam. Kemudian kasir. Nah, gitu-gitu tuh. Yang nggak perlu harus lebih dari 4 tahun untuk kuliah gitu kan, untuk dapetin pekerjaan itu. Bukan berarti pekerjaan itu tuh tidak bagus, tidak apa ya, bagus lah. Kalau nggak ada pekerjaan itu, kita juga nggak bisa, society juga nggak bisa berfungsi dengan baik gitu kan. Dan itu memang dibutuhkan oleh society, karena balik lagi pekerjaan itu ada karena ada masalah yang harus di-solve ya, prinsipnya. Itu yang low skill. Yang kedua adalah middle skill. Middle skill ini biasanya staff gitu kan, manager baru, low manager gitu, atau first manager, yang tidak menggunakan leadership skill yang banyak, yang tidak menggunakan analisa yang banyak, yang tidak menggunakan kreatif yang banyak, termasuk juga administrasi, termasuk simply data entry gitu-gitu ya. Yang ketiga adalah high skill. High skill ini yang menggunakan level analisa, leadership, creativity, problem solving, dan lain-lain. Ada 15 skill lainnya gitu. Nah, yang bakal terjadi di tahun 2030, prediksinya ya, menurut World Economic Forum, klasifikasi tadi juga bukan saya yang buat, itu World Economic Forum dan berbagai referensi lainnya, buku-buku yang pernah saya baca lainnya. 2030 bahkan bisa lebih cepat ya. Ada yang namanya geopolarisasi. Middle skill tadi itu kalau sekarang ya, currently itu adalah segmen yang paling banyak diserap oleh market, oleh pekerja. Jadi perusahaan banyak kasih locker di middle skill tadi. Dan paling banyak struktur di perusahaan juga biasanya di middle skill tadi gitu. Jadi manajer baru, kemudian staff pasti banyak di sana gitu. Tapi masalahnya gini, otomasi, digitalisasi, dan robot itu bisa sangat-sangat mengurangi pekerjaan mereka, atau bahkan bisa menggantikan pekerjaan mereka. Pekerjaan di level itu ya. Dan itu sangat concerning gitu. Kalau misalnya semua manajemen, CEO bilang atau udah berpikir atau udah implement, oke, kalau gue pakai sistem ini, otomasi ini, digitalisasi ini, maka itu bisa lebih efisien gitu. Tidak ada human error, lebih gampang, lebih murah juga gitu kan. Sehingga locker-lockernya atau posisi yang dibutuhkan untuk middle skill tadi gitu kan, itu bakal sangat drastis menurun. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya kerja di sana atau harusnya udah berada di sana, middle skill profesional gitu kan, middle skill worker,
itu antara pindah ke high skill atau pindah ke low skill. Nah, bayangin deh, itu bakal chaos banget harusnya. Kalau bisa dibayangin, itu bakal chaos banget. Tiba-tiba gradually ya, nanti bakal muncul sampai puncaknya, tiba-tiba banyak banget orang yang tidak dapat kerja gitu, karena tidak ada demand terhadap skillnya mereka gitu. Unless kita mau kerja low skill gitu kan, which is okay. Tapi kalau misalnya kita bisa menyiapkan dari sekarang, kenapa nggak untuk lebih baik gitu kan? Maka kita akan pindah ke high skill. So nanti kompetisinya bakal gila-gilaan. Dan COVID kemarin, dan itu diprediksi sebelum COVID ya, sebelum pandemi. Dan COVID kemarin itu bisa mengakselerasi tadi 2030 ke 2045 bisa jadi lebih cepat, bisa jadi 2025 gitu. So itulah misi saya sekarang untuk memperkenalkan atau menyiapkan profesional supaya bisa menghadapi job polarization tadi. That's why mulai dari sekarang kita harus listing 15 skill paling prioritas gitu kan. Dan apapun yang kita lakukan di pekerjaan sekarang atau yang mau kita apply, itu kita harus bisa melatih skills tadi, sehingga apapun yang bakal terjadi di masa depan, apapun nama pekerjaan atau posisinya, pasti membutuhkan setidaknya 15 skill tadi gitu. Sehingga kita bisa terserap ke pekerjaan yang nanti bakal muncul tahun 2030, 2025, 2030, 2045, whatever it is gitu kan. So it is a big crisis that coming really quick gitu, dan not everyone knows about it, tahu tentang itu dan expecting it. I think the chaos will be massive gitu kan. Karena saya juga udah pernah mengalami, saya cari programmer dulu di Indonesia, bahkan sampai sekarang juga masih krisis programmer. Ada beberapa posisi yang tidak ada di Indonesia gitu, yang saya cari, talentnya tuh nggak ada di Indonesia. Meaning demand gitu ya, itu over supply-nya nggak ada di Indonesia, talentnya nggak ada di Indonesia. Saya harus cari di India, Bangalore, Delhi, kemudian di Vietnam, di Singapura, Hong Kong, dan lain. Saya sampai ke sana, cari di sana maksudnya, untuk dapetin beberapa talent yang dibutuhkan oleh perusahaan Indonesia. Tapi nanti demand di posisi yang paling banyak atau orang bekerja, posisi yang banyak orang bekerja, itu bakal menurun, sehingga orang-orang itu membutuhkan pekerjaan lainnya gitu kan. Kalau misalnya dia buka bisnis, that's okay. Tapi kalau kita bilang secara makro, wah itu bakal chaos. So we need to prepare it right now. Cara yang paling gampang seperti itu ya. Tapi nanti bakal ada video lainnya secara detail gitu kan. Saya bakal jelasin dan saya bakal kasih tahu mapping out strategi yang bisa kita lakukan apa supaya we are really prepare for job polarization atau future of work nantinya gitu. So that's why it's really important for us to know. So silakan bagikan video ini, cuplikan video ini ke banyak orang supaya kita bisa at least save people we love gitu kan, atau we care about. It's happening, winter is coming, teman-teman. Jadi kesimpulan gimana cara mempersiapkan diri menghadapi job polarization itu ada 4. Yang pertama, kita harus tahu dulu tuh, kalau misalnya pekerja atau profesional dibagi menjadi 3 level. Pertama adalah level yang low skill, kedua adalah middle skill, yang ketiga adalah high skill. Nah, selanjutnya perlu dipahami bahwa automasi dan digitalisasi atau robot itu bisa menggantikan pekerjaan para pekerja di middle skill. Jadi, pilihannya antara yang middle skill ini tuh antara pindah ke high skill labor atau turun ke low skill labor gitu ya. Asah diri menjadi high skill atau berkompetisi dengan yang lain untuk mendapatkan pekerjaan yang low skill. Nah, kalau misalnya pilih ke high skill, maka harus di list dan asah 15 skill yang perlu dikuasai
agar nanti job polarization di tahun 2030 kita bisa lebih siap. I wish you best of luck. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, yuk kita like, comment, subscribe, and share agar YouTube bisa merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jadi, lebih banyak orang yang terbantu karena Anda. +1 kebaikan hari ini.